يا نبي السلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semuanya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut rahmat dan karunia-Nya dan keberkahannya dari kita. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilu an-ni'am. Kalau Anda merasa diberikan dan banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda berkewajiban menjaga dan merawat nikmat itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan yang Anda lakukan akan menghilangkan, bahkan mencabut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala la yahrimana khaira ma indahu bisu'i ma indana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan yang terbaik dari sisinya, meskipun masih terlalu banyak keburukan yang kita lakukan di atas muka bumi. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka bisu'i ma indana. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan yang terbaik dari sisimu karena keburukan yang masih ada dan tersisa pada diri kami. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, sebagai makhluk sosial, kepemimpinan adalah merupakan satu kebutuhan yang amat sangat mendasar bagi kehidupan kita. Dari berbagai macam level kehidupan, dari tingkat kecil sampai yang terbesar, berbangsa dan bernegara sebagai umat. Imam Ibnu Taimiyah dalam satu makalah mengatakan, yajib wa yuraf anna wilayat amrin nas min a'zamil wajibatid din. Bahwasanya dalam Islam kepemimpinan merupakan kewajiban yang paling mendasar dalam agama. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-fitnah idza lam yakun imamun yaqum bi amrin nas, akan terjadi bencana, fitnah, musibah, banyak masalah apabila satu masyarakat, satu kampung tidak ada pemimpinnya. Abul Asad Ad-Duwali dalam satu bait syairnya, beliau memberikan satu statement yang amat sangat luar biasa. La yasruhu an-nasu fawda la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sari. Satu masyarakat, satu komunitas akan tidak sampai kepada kondisi yang ideal, tidak akan baik, akan acak-acakan, berantakan, la sarata lahum, apabila tidak ada pemimpinnya. Wala sarata idza juhaluhum sari, tapi tidak ada arti sebuah kepemimpinan apabila pemimpinnya adalah orang-orang bodoh.
Wal baitu la yubtana illa lahu amalun wa la ibadah idza lam tursaudah. Seperti rumah tidak akan berdiri tegak kalau tidak ada tiangnya, dan tiang tidak akan berdiri kalau tidak ada dasar. Kepemimpinan dan kecerdasan spiritual pemimpin adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan yang terbaik yang kita. Karenanya tentunya dalam perspektif agama kita, umat Islam, berbicara tentang pimpinan bukan hanya saja terkait dengan tanggung jawab kepada secara horizontal, tapi yang besar itu adalah tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dia harus bertanggung jawab atas orang yang memimpinnya. Tanggung jawab hanya saja kepada manusia yang mengamanatkannya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita bangsa Indonesia, subhanallah, para pendiri bangsa telah merumuskan landasan ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Pancasila. Di sila yang terkuat termaktub kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Ada satu kata kunci yang amat sangat luar biasa, al-hikmah. Hikmah ini adalah bahasa agama, bahasa langit, yang mungkin sampai sekarang kita belum ketemu pada kata yang pas dalam bahasa Indonesianya, sehingga kata-kata itu termaktub dalam undang-undang Pancasila. Allah Subhanahu wa taala firman, yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hikmah itu kepada siapa saja dikehendaki. Banyak para ulama mengatakan hikmah di sini adalah kaitannya dengan an-nubuwah. Kalau bicara tentang nubuwah dalam Islam, identik dengan kepemimpinan dari berbagai macam aspek. Barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsiran. Kalau Ibnu Najih Al-Mujahid belum mengatakan arti daripada hikmah adalah al-isabatu fil qaul. Orang yang kata-katanya itu selalu benar, jujur dalam berucap. Bahkan Abu Ali yang mengatakan al-hikmah khasyatullah, wa hikmah yang dimaksud adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasul hikmati, bahwa induk daripada hikmah itu sendiri. Jika kata yang amat sangat luar biasa, yang dilekatkan dengan kepemimpinan dalam kita bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sila keempat ini. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi ithnatayn. Kita boleh hasad kecuali pada dua. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala punya kekayaan yang banyak, tetapi dia manfaatkan kekayaannya itu untuk kebenaran dan kebaikan. Kita boleh iri sama yang seperti itu. Kapan saya bisa seperti dia? Jadi orang kaya sehingga saya bisa memberikan dia miliki secara leluasa.
Dan yang kedua, rajulun atahullahu hikmah. Allah Subhanahu wa taala kemudian orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam berkata-kata, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yaqdi biha. Dengan landasan hikmah inilah dia melandaskan berbagai macam sepak terjangnya dalam kehidupan, baik dalam skala pribadi, keluarga, masyarakat, apalagi bangsa. Yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dari situlah kemudian dia mengajarkan kebaikan. Kita umat Islam telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita literasi yang amat sangat banyak sekali yang terkait dengan seperti apa potret yang pernah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita sebagai pemimpin yang seharusnya dijadikan teladan. Salah satunya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam satu statement yang beliau menyampaikan, ya, pidato politik setelah beliau diangkat menjadi khalifah, dibaiat. Jadi kalau mengatakan amma ba'du ayyuhan nas fa inni qad wulitu 'alaikum wa lastu bi khairikum. Saya telah mendapatkan amanat untuk memimpin kalian meskipun saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni. Jika saya melakukan kebaikan maka bantulah saya. Wa in asa'tu faqawwimuni. Tapi bila saya melakukan kesalahan, luruskan, tegur, kasih tahu. Asidqu amanah. Kejujuran adalah amanah. Wal kadhib khianah. Bohong, dusta, kepalsuan adalah pengkhianatan. Wa dha'ifu bikum qawi indi hatta aryah alaihi haqqahu insyaallah. Orang-orang yang lemah di antara kalian adalah orang-orang yang kuat di sisi saya, sehingga saya akan senantiasa memberikan haknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal qawiyyu fiikum dha'if inti. Tapi orang-orang kuat di tengah-tengah kalian adalah lemah di sisi saya. Hatta akhudul haqqu minhu insyaallah, sehingga saya bisa dengan leluasa mengambil hak orang lain dari orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wala tashi'ul fahishatu fi qaumin qattu illa ammahum bil bala. Tidak ada satu masyarakat yang di mana di situ merajalela kejahatan, kemungkaran dan kemaksiatan kecuali mereka harus menanggung resiko akan diturunkannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'atiuni ma ata'tullah wa rasulah, taati saya selagi saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Tapi kalau saya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hak bagi kalian untuk mentaati saya. Pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab begitu juga pernah menyampaikan pidato politik setelah diangkat sebagai khalifah, yang mengatakan wazinu anfusakum qabla an tuzaku. Hendaklah kalian sering-sering mengintrospeksi diri, nimbang-nimbang diri sebelum nanti kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu lil ardil akbar yawma tu'radun 'ala Allah la takhfa minkum khafiyah. Hendaklah Anda bersiap-siap untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti, pada saat seluruh amal ibadah yang
pernah Anda lakukan di dunia akan terpampang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Nahu lam yablugh haqqu bihaqqin ayyuta'a fi ma'siyatillah. Kita tidak punya hak sama sekali untuk ditaati ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inni anzaltu nafsi fi manillah bimanzilati waliyati. Saya memposisikan diri pada saat mengatur uang negara seperti saya menjadi orang yang diberikan amanah untuk mengatur harta anak yatim. Ini stagna itu apa? Kalau saya bisa diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjaga dan menahan diri untuk tidak mengambil harta anak yatim itu karena sudah diberikan kecukupan. Wa iniftaqartu akaltu bil ma'ruf. Kalau untuk saya masih susah, saya masih miskin, saya akan mengambil sesuai dengan kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dan kata kepada kita bahwa pemimpin yang dimaksud yang bisa mengatur urusan orang banyak adalah yang diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga amanah. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah SAW memiliki ada sedikit kecenderungan untuk sesuatu yang jauh dari kemaslahatan. Walaula an sababnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena keteguhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi Anda akan melakukan satu perbuatan yang akan merugikan bangsa. Para ulama tafsir menyebutkan satu kesimpulan bahwasanya dari ayat ini disebutkan khata'ul azimi azimun, bahwa kesalahan orang besar, kesalahan pemimpin akan berakibat fatal. Khata'ul azim, kesalahan orang besar, dampaknya, resikonya, akibatnya fatal. Dan untuk kita bangsa Indonesia, ketika kita salah dalam memilih dan menentukan pemimpin, bisa jadi akibatnya lebih fatal, lebih besar, dan lebih berisiko. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yusaddidu khutana, memberikan petunjuk kepada kita semua dan tidak salah. Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala hatta la yuwalli alaina man la yudina wa la yakhafu Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua petunjuk dan hidayah, memberikan kepada kita keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita pemimpin yang terbaik untuk mengatur negara kita yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada kita ini dengan kekayaan yang amat sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbala minna tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa yaghfiru mustaghfirin wa Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امركم بامر بدا في نفسه وثنى بملائكته مسبحات بكرسيه وثلث بكم المؤمنون من برية الجن والانس فقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد
وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله نقول في الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين تابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنعمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا قضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين اللهم سددنا واهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعل أملنا في رضاك ولا تولنا وليا سواك اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون.